Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mardiana Kurniasi, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan melakukan sebuah praktek ajar untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran menyimak diampu oleh Ibu Dr. Aida Aziza, SPD MPD. Baik, tidak perlu berlama-lama, akan saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi kembali. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, oke. Masih semangat ya? Semangat, Semangat. Terus dong, harus semangat ya. Semoga saja kalian juga sudah sarapan ya. Jadi meskipun kalian ini belajar PJJ di rumah ataupun daring, tetap sebelum mulai pembelajaran atau mengikuti pembelajaran, alangkah baiknya sarapan dulu gitu ya, supaya ada tenaga gitu, bisa fokus dalam menyimak pembelajaran. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak yang tidak mengalami kendala jaringan untuk bisa on cam atau on kamera. Tapi kalau ada kendala jaringan, off cam tidak masalah ya. Yuk, Ibu tunggu. Silakan yang bisa on cam untuk on cam segera. Oke, ini Mbak Elisa ya. Yang lain? Ayo, masih Ibu tunggu. Oke, karena memang ini waktu untuk di ruang virtual terbatas, kita langsung mulai saja ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu minta bantuan hari ini di kelas kalian adakah yang tidak hadir atau sudah hadir semua? Mbak Elisa atau yang lain boleh bantu jawab? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik kalau hadir semua, kita langsung saja ya mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, apakah layar materi ini sudah nampak di masing-masing gawai kalian? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Baik, Ibu langsung mulai saja. Sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini, Ibu ingin tanya dulu nih sama anak-anak. Materi minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks iklan sama ya, tapi teks iklan kemarin ini kita baru pengantar saja mengenai unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Ibu ingin tanya terkait materi minggu lalu, adakah dari kalian yang masih belum memahami? Kalau semisal ada, silakan ditanyakan saat ini. Atau sudah bisa dipahami materi minggu lalu, anak-anak?
Oke, Ibu Sudah. rasa ya baik. Ibu rasa sudah bisa dipahami, kita bisa lanjutkan materi. Ya. Bentar. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi dengan acuan pembelajaran yang pertama KD sebentar. KD 4.3 di mana nanti kita akan belajar bersama menyimpulkan isi iklan, slogan ataupun poster dari berbagai sumber. Meskipun di sini ada kata slogan poster tapi kita fokusnya pada satu objek saja yaitu iklan gitu ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau hal yang harus kalian kuasai. Jadi nanti kalian diminta untuk bisa menyimpulkan dan membandingkan isi iklan sekaligus dapat mempresentasikan isi iklan tersebut. Baik. Selanjutnya, ini adalah objek materi kita ada 3 jenis ya. Yang pertama ada unsur pembentuk iklan. Jadi kita akan belajar dalam sebuah iklan ataupun teks iklan itu unsur-unsurnya apa saja sih? Nah, kita akan belajar bersama nanti. Kemudian ada penyimpulan suatu iklan, selanjutnya ini mau menceritakan kembali iklan. Jadi setelah kita belajar materi nanti kita juga akan berdiskusi bersama. Ya, ada contoh iklan nanti kita diskusi bersama kira-kira dalam teks iklan tersebut apa saja yang bisa kita sampaikan ya, yang kita temukan apa saja dalam teks iklan tersebut. Oke. Baik, kita pada objek pertama. Sebentar. Yang pertama ada unsur pembentuk iklan. Ini maaf ya, tampilannya jadi kurang rapih ya. Oke, yang pertama ada sumber. Sumber di sini keterangannya adalah dia pemasang iklan atau penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Contohnya, semisal kalian ini di jalan misalnya atau di puskesmas misalnya kalian melihat informasi terkait ada pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan untuk balita, untuk lansia dan lain-lain. Nah, lalu siapa sih Bu sumber yang memasang jasa iklan tersebut? Kira-kira siapa? Ya, tentu saja dari Dinas Kesehatan. Seperti itu ya, itu contoh mudahnya seperti itu. Atau misal ketika kalian menyaksikan di televisi atau acara award misalnya itu kan seringkali ada diselingi iklan, ada iklan adlib ataupun kita kenal juga istilah lain dengan sponsor. Nah, sponsor ini juga salah satu dari sumber ataupun penyandang dana. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pesan. Pesan di sini adalah informasi yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan dalam sebuah teks iklan itu memang pesannya detail, rinci, ringkas ya. Jadi bisa pesan tersirat maupun tersurat. Kalau tersurat berarti memang ada di situ. Kalau tersirat mungkin kita harus lebih tahu maknanya apa ya pesan dari teks iklan tersebut. Maksudnya bagaimana nih? Itu yang tersirat gitu. Kita harus bisa menyimpulkan itu atau menangkap pesan tersirat tersebut. Tapi biasanya kalau di teks iklan itu pesan ini tersurat jadi ada ya di teks jadi lebih mudah untuk kita menyimpulkan. Kemudian ada media. Nah, media ini adalah sarana yang digunakan. Contohnya apa, Bu? Media di sini contohnya yang sering kita temui misal ada media digital. Ya, di zaman modern sekarang ya, apalagi kalian masing-masing sudah punya gawai pintar ya kan. Seringkali kalau semisal lihat di YouTube misalnya, kalian nonton YouTube pasti kadang kalau misal YouTube-nya yang nggak premium gitu ya, itu biasanya ada iklan. Ya, nah itu media digital, kemudian ada media elektronik. Elektronik contohnya televisi, radio gitu ya. Kemudian ada media cetak. Media cetak misal yang sering kita temui ada koran, ada majalah, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya ada penerima atau objek iklan. Oke, di sini kira-kira siapa sih Bu penerima ataupun objek iklannya? Iklan itu ditujukan untuk siapa saja. Jadi ada dua
objek ya, ataupun 2 jenis objek yang ditujukan. Yang pertama ada individu dan kelompok. Ya, individu ini meskipun lingkupnya sifatnya publik, misalnya ada iklan di poster besar seperti itu ya, meskipun itu sifatnya untuk publik, tapi kembali lagi itu ditujukan untuk masing-masing individu. Kemudian kalau kelompok, misalnya kelompok ini mungkin per wilayah ya atau per daerah, misalnya ada sosialisasi, itu kan bisa juga gitu ya menggunakan jasa pelayanan iklan ataupun iklan pelayanan masyarakat atau contohnya kalau ranah pendidikan itu misal ada bimbel atau iklan les ya, les privat ataupun belajar gitu ya. Kemudian efek ini adalah perubahan yang terjadi oleh penerima karena iklan. Efek ini Ibu sederhanakan kalimatnya menjadi respon awal dari penerima ya ketika dia melihat ataupun mendengarkan sebuah iklan, kira-kira responnya bagaimana? Ada 2, ada yang pasif, ada yang aktif gitu ya. Kalau yang pasif mungkin dia cuek-cuek saja, tidak peduli dengan iklan tersebut gitu ya. Kalau yang aktif mungkin ada tindakan, tindak lanjutnya, ada umpan baliknya. Nah ini selanjutnya ya, umpan balik gitu ya. Kalau umpan balik ini ya Ibu tadi sudah sampaikan, ini adalah respon penerima terhadap iklan, ini adalah respon kedua. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif ya. Oke. Sampai di sini materi bisa dipahami anak-anak? Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Sebentar. Baik, selanjutnya ada penyimpulan maksud iklan. Oke, Ibu minta tolong ada salah satu yang membacakan, silahkan. Barangkali kalau dengar suara Ibu bosen ya, silakan minta tolong bantuannya salah satu ada yang membacakan. Di sini ada 2 jenis dalam penyimpulan maksud iklan, silakan. Mbak Risma atau Mbak Elisa, Mbak Diva atau Mbak Viola, silakan. Katanya Mbak Risma mau membacakan, Bu. Oke, silahkan Mbak Risma. Oke. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Kemudian iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tersebut tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang mengacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Baik, terima kasih Mbak Risma sudah membantu. Oke, Ibu ulas ya, lebih tegaskan. Jadi dalam menyimpulkan maksud iklan, ini ada 2 jenis. Yang pertama ada iklan strategis. Iklan strategis ini fokusnya pada apa, Bu? Ada ruang dan waktunya gitu ya. Ini digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif. Ruang waktu maksudnya tempat, misalnya kalau dalam ranah komersil atau bisnis biasanya ini kan pengusaha itu memperhatikan betul ya, kira-kira iklan ini dipasang di mana ya? Ya, kira-kira yang apa namanya ada keuntungan lebih itu di mana? Itu harus benar-benar diperhatikan ya, agar iklan ini tuh tidak pasif sifatnya, jadi biar ada tindak lanjut gitu ya dari para penerima gitu. Selanjutnya ada iklan taktis. Nah, iklan taktis ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Ini iklan taktis Ibu katakan ada maksud terselubung ya. Kalau iklan kalau penyedia layanan jasa iklan semua pasti pengennya tuh penerima tuh jadi aktif gitu. Artinya ada respon, ada umpan baliknya, ada reaksinya langsung gitu. Tapi ya memang tidak bisa diharapkan sepenuhnya seperti itu karena sangat jarang ya, apalagi kalau misal mungkin kalau layanan masyarakat ya hanya orang-orang tertentu saja yang memang sadar, misal ada layanan
tentang bahaya narkoba, gitu ya. Mungkin hal itu kan kita sering jumpai, gitu ya. Tapi yang melaksanakan atau yang benar-benar sadar atau peduli dengan bahaya narkoba mungkin hanya sedikit orang, ya. Jadi ya itu tidak bisa diharapkan bahwa semua penerima bisa melakukan respon aktif, itu tidak bisa, gitu ya. Kalau respon aktif biasanya yang langsung tindak lanjut mungkin lebih ke kayak komersil atau bisnis ya, kayak jualan, dagang, itu kan lebih lebih gercep gitu ya responnya, beda dengan layanan masyarakat gitu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada fungsi iklan. Fungsi iklan di sini yang pertama ada fungsi informasional atau informatif. Apa itu? Yaitu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik atau suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Jadi kalau informasional ini sifatnya lebih detail, rinci, penjabarannya harus benar-benar kompleks ya. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal sedikit pun. Misal ada produk baru dari salah satu brand tertentu gitu ya. Nah, produk ini ataupun brand ini kan mengeluarkan keterangan-keterangan ya, ibaratnya dalam brand ini tuh berbeda dengan produk-produk lain, kelebihannya apa, keunggulannya apa gitu. Itu harus disampaikan ataupun dicantumkan secara keseluruhan detail gitu ya, agar penerima ini bisa paham gitu. Oke, selanjutnya ada fungsi transformasional. Ini berusaha untuk mengubah sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik mencapai sukses. Ya, oke, sampai di sini bisa dipahami materinya? Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, oke. Ibu beri sedikit himbauan, jadi materi ini mohon disimak betul, karena nanti di akhir sesi pembelajaran, Ibu akan mengadakan kuis, ya, kuis kecil-kecilan lah ini untuk menguji tingkat pemahaman anak-anak semua. Kalau yang menyimak ataupun yang mencatat materi kan pasti paham, nah, jadi bisa menjawab kuis dari Ibu nanti, gitu ya. Mohon disimak ya materi-materi yang sudah Ibu jabarkan, dijelaskan, agar ketika menjawab kuis kalian bisa. Karena gini, Ibu kan jarang gitu ya mengadakan ulangan harian, jadi untuk pengganti nilai ulangan harian ini melalui kuis-kuis seperti ini, gitu kan. Oke, selanjutnya. Baik, di sini menceritakan kembali teks iklan, ya. Dibandingkan dengan teks lain, iklan ini adalah teks yang ringkas. Tadi Ibu sudah sampaikan di awal, jadi bahasa dalam teks iklan ini memang singkat, padat, dan jelas. Jadi super duper ringkas ya, tidak seperti teks deskripsi, teks pidato, ceramah itu kan panjang lebar kali tinggi ya. Kalau iklan ini cukup singkat saja, tapi sudah memuat semua unsur. Itu. Kemudian, kenapa sih Bu harus diringkas? Karena ini berkaitan dengan ruang yang diperlukan dan juga ada biaya yang dikeluarkan. Ya, kalau dalam teks iklan ya memang mungkin ada batasan besaran ukuran kertasnya mungkin ya harus disesuaikan, ataupun kalau semisal iklannya bentuk video, misal iklan yang kalian saksikan di televisi ataupun media digital YouTube misalnya, itu kan terbatas biasanya, hanya durasi paling maksimal 1 menit. Kenapa Bu? Kenapa nggak lama sih iklan? Karena ada biaya di sini ya. Biaya ini menjadi salah satu aspek atau faktor yang memang harus diperhatikan bagi segelintir apa ya? Bukan objek sih saya bilangnya, orang-orang yang ingin ya misalkan memasarkan produknya kan menyewa jasa iklan. Nah, itu harus diperhatikan juga biayanya. Itu biasanya mungkin ada kontraknya. Misal produknya ini dipasarkan dalam jenjang waktu berapa lama,
ya kan? Kemudian di beberapa stasiun televisi misalnya itu harus diperhatikan juga karena ada biaya yang dikeluarkan, tidak sedikit ya. Karena ini kan kalau iklan ya istilah sederhananya kan sama saja dengan promosi, itu juga tidak gampang gitu. Contohnya selain di televisi, kita juga iklan tuh sering temui misal lewat influencer. Nah, kalian pasti nggak asing ya dengan istilah influencer, selebgram itu juga sering. Tanpa kalian sadari itu juga termasuk iklan. Iklan apa, Bu? Iklan ad lib namanya. Jadi biasanya kalau di YouTube ada konten podcast, ya podcast itu kan diskusi ya, sharing-sharing cerita. Nah biasanya di sela-sela itu ada 1-2 brand yang nyempil, nah itu adalah iklan adlib. Itu juga ada durasinya gitu kan, kerjasama dengan artisnya langsung misalnya, itu ada biaya juga yang dikeluarkan sama gitu ya. Oke, selanjutnya, jadi semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangan, semakin besar biaya. Jadi, oleh karena itu kata-kata dalam iklan memang harus diperhitungkan keefektifannya. Oleh karena itu, hindarilah kata-kata ataupun ilustrasi yang tidak perlu karena akan menghabiskan biaya yang lebih besar. Apalagi kalau misal kita mengeluarkan atau membuat brand misalnya. Terus kita minta tolong pada penyedia layanan jasa yang memang mereka ini sudah melayani jasa dari brand-brand terkenal ataupun bermerek, otomatis nilai jualnya akan lebih tinggi, lebih berbeda lah ya gitu. Oke, selanjutnya ada materi iklan yang berlebihan, ini akan mengganggu keefektifan pesan itu sendiri. Jadi tidak ringkas. Sama seperti hanya pembelajaran, kalau misal share di PowerPoint harusnya memang rinci saja, gitu ya, tidak perlu dicantumkan semua di situ, tidak. Kenapa? Karena yang lain kan bisa tinggal baca gitu ya. Kalau di PowerPoint seperti itu fungsinya. Sama juga seperti di iklan gitu. Oke, selanjutnya halayak ini memang cenderung tidak menyukai sajian yang seperti itu karena tidak ringkas. Karena gini, kalau penerima kan mungkin melihat iklan itu hanya sekilas saja. Ya, fokus paling hanya berapa detik gitu. Jadi tidak akan lama. Kalau teksnya terlalu panjang, misal kalau kalian lihat teks iklan di perjalanan dalam bentuk poster ya, kalau semisal lihatnya itu teksnya panjang kan bacanya nggak sempat sampai selesai gitu. Jadi mengganggu juga keefektifannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami materinya ya? Baik, Ibu lanjutkan. Nah, ini ada contoh dari teks iklan dan juga penjelasan ataupun keterangannya. Ibu minta tolong lagi salah satu anak bisa membacakan keterangan dari teks iklan tersebut. Silahkan, selain Mbak Risma, ada yang bisa minta tolong Ibu ya? Yang lain, coba selain Mbak Risma. On mic saja tidak masalah kok, kalau nggak on cam nggak apa-apa. Gitu. Yuk, yang lain, siapa? Ada? Saya Ibu, Oke, tapi Mbak mohon maaf Diva. nggak bisa on cam. Iya, tidak apa-apa Mbak Diva, silakan Penjelasannya dibaca singkat. keterangannya. Jadi iklan tersebut menjelaskan tentang perusahaan otomotif PT Daihatsu mengeluarkan mobil dengan merek terbarunya bernama Xenia VTI dengan harga 115,4 juta, bisa dibayar cash atau kredit. ASKO Daihatsu menyediakan mobil Xenia ini dengan dilengkapi dengan banyak kelebihan dan keunggulan. Salah satunya adalah hemat bahan bakar minyak dan ramah lingkungan dengan variasi warna dan bentuk. Baik, Sudah, terima Bu. kasih. Ya, terima kasih Mbak Diva sudah membantu. Oke, jadi ini adalah keterangan, ini adalah bentuk simpulan dari teks iklan produknya. Ini adalah mobil ya, mereknya Asko Daihatsu, jenis ini adalah mobil Xenia gitu ya. Di sini detail ya. Jadi kalau menyimpulkan teks iklan ini detail, jadi misal menjelaskan tentang perusahaan otomotif. Nah, otomotif siapa ini yang punya jasa iklan ini adalah dari PT Daihatsu. Ada apa gitu ya dengan PT Daihatsu? Jadi mereka mengeluarkan mobil dengan merek terbaru Xenia WTI dengan harga sekitar 115,4 juta. Bisa dibayar cash atau kredit. Keterangan cash kredit, ini juga ada di sini ya, angsuran gitu kan bisa. Oke,
Selanjutnya, mobil ini dilengkapi dengan banyak fitur keunggulan, kelebihan gitu. Contohnya ada hemat bahan bakar minyak dan ramah lingkungan. Oke, bisa dipahami ya. Ini mudah ini. Oke, Ibu ingin tanya, jenis teks iklan ini, kira-kira media publikasinya ini jenis apa ya? Cetak kah, digital, atau elektronik? Yuk, silakan yang bisa bantu jawab. Ada yang bisa menjawab? Media untuk memasarkan Cetak jenis teks bisa, ini. Bu. Bagaimana Mbak Diva? Cetak, Bu. Cetak bisa. Ya, selanjutnya. Digital juga bisa, Bu. Oke, baik, betul sekali. Jadi bisa cetak maupun digital. Kalau elektronik ya bisa karena elektronik bisa, tapi dia nanti mungkin di radio ya. Di radio berarti bentuknya suara. Kalau di video tidak bisa karena ini bentuknya gambar atau poster. Oke, Ibu lanjutkan. Ini ada batasan waktu limit sekali. Mungkin nanti tidak akan sempat kita melakukan kuis ya, jadi kita percepat saja. Baik, ini ada teks iklan lagi. Kita diskusikan bareng-bareng di sini apa yang ditemukan. Silakan. Apa yang kalian temukan dari teks iklan tersebut? Yang pertama ada sumbernya atau penyandang dananya, kira-kira siapa di sini? Dari teks iklan tersebut ada yang bisa menjawab? Itu Bu, perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Ya, di sini fokusnya adalah polyester, woven, dan knitting. Knitting atau kniting ini bacanya ya, bingung Ibu. Oke, betul sekali. Jadi sumbernya adalah dari perusahaan bidang tekstil, kemudian ada pesan. Pesan apa sih dari teks iklan tersebut yang bisa kalian tangkap? Silakan. Perusahaan tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan, Bu. Ya, betul. Ini Mbak Risma aktif sekali ya. Oke, terima kasih Mbak Risma. Betul sekali. Jawabannya adalah membuka loker atau lowongan pekerjaan. Di sini dibutuhkan marketing atau sales lokal dengan kualifikasi. Udah banyak ya. Kemudian selain itu lamaran ini bisa dikirimkan ke akek. Ini tulisannya akek gitu ya. Oke, selanjutnya media. Nah, media kira-kira dipasarkan bisa menggunakan media apa saja? Kalau teks iklan tadi Cetak bisa, Bu. ya, cetak bisa, digital bisa, terus elektronik bisa, radio paling ya. Tapi kalau fokusnya teks ini lebih ke digital dan cetak karena bentuknya gambar atau poster. Oke, selanjutnya apalagi? Objeknya ini ditujukan untuk siapa? Teks iklan ini? Marketing sales sih, Bu. Oke, marketing sales atau orang-orang yang memang membutuhkan ya. Jadi memang punya kualifikasi, di sini sudah ada kualifikasinya berarti bisa mendaftar atau melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada kira-kira efek atau umpan balik. Nah, kira-kira kalau kalian di posisi sebagai penerima nih ya, ini kan kalian kan sebagai siswa. Nah, kira-kira umpan baliknya bagaimana nih efeknya? Apakah kalian reaksinya setuju melamar pekerjaan tersebut atau tidak? Kira-kira bagaimana efeknya? Efeknya kalau saya sebagai siswa ya tidak setuju, Bu, karena saya masih siswa. Sedangkan kalau Ya, orang tersebut ditunjukkan emang seperti yang di apa ini kualifikasi ya kualifikasi. pasti setuju, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih, Mbak Diva. Oke, jadi kita sudah belajar bersama ya, menyimpulkan teks iklan tersebut bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Ibu minta kalian menyimpulkan teks iklan tersebut, tapi sifatnya kelompok dengan teman sebangku. Jadi Ibu harapannya kalian masih ingat ya dengan teman sebangku kalian. Oke, Ibu beri waktu 2 menit cukup ya? Silakan. Ini waktunya soalnya mepet ini, sudah hampir habis. Yang bisa menjawab silahkan langsung on mic gitu.
Oke, adakah yang sudah bisa menjawab? Silakan. Silakan on mic ya kalau misal sudah bisa. Dengan teman sebangku, jadi nanti sistemnya bergantian gitu dalam menyampaikan simpulan teks iklan. Silakan. Sebentar, Bu. Baik, Mbak Elisa mau jawab ini ya. Ya. Oke, Ibu tunggu. Ibu izin menjawab. Oke, Mbak Diva, silakan. Jadi isi iklan tersebut itu ditunjukkan kepada para kreditur PT Beton Perkasa, Bu, bahwa RUPLS LB yang diselenggarakan di Jakarta. Jadi membuat kayak pengumuman hasil rapat umum saham gitu loh, Bu. Oke, Terus ya yang seperti itu, Bu, yang baik, saya terima kasih tahu. Mbak Diva. Maaf jika salah. Ya, sudah betul Kak, sudah betul. Oke, mungkin temannya yang lain bisa menjawab. Teman sebangkunya Mbak Diva, bebas, silakan. Waktunya ini sudah 1 menit kurang. Itu, Bu. Oke, baik Mbak Pesan dari iklan tersebut adalah bahwa PT Beton Perkasa Wijaksana mengeluarkan informasi terkait hasil RUPSLB yang diselenggarakan pada 2 Juli 2018, di mana berdasarkan hasil rapat tersebut, PT Beton Perkasa Wijaya menyetujui untuk mengubah pasal 4 ayat 2 tentang anggaran dasar perseroan agar mengurangi modal setor perseroan dari yang awalnya berjumlah 40 miliar rupiah menjadi 36 miliar rupiah. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Kemudian iklan tersebut termasuk dalam jenis iklan pemberitahuan dengan lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Baik, terima kasih Mbak Terima Elisa. kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Elisa, Mbak Diva sudah menjawab pertanyaan Ibu. Ini mohon maaf sekali ya, durasi waktunya mepet ini tinggal beberapa detik. Jadi Ibu dapat simpulkan hari ini kita sudah belajar bersama menyimpulkan teks iklan dan Ibu rasa kalian sudah bisa memahami teks iklan itu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.